Ya Tuhan, Allah Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan bahwasanya kasih-Mu kekal bahwasanya kuasa yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami sempurna Tuhan. Pagi hari ini kami ucap syukur juga Tuhan, Engkau sudah mengumpulkan saudara-saudara kami, teman-teman kami untuk berkumpul bersekutu di tempat ini beribadah memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat persekutuan ibadah ini ada di dalam tangan yang kuat, tangan yang berkuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Yang kita sama-sama dekat padamu itu rinduku, setiap kata kau pun menunggu, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa memandangmu, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, rasakan membawa sebabku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri, nyanyikan pujian ini dengan sungguh hati. Memandang wajahmu, mengikuti kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku.
Tuhan Raja yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersuka cita bersorak-sorai bagi namanya. Haleluya. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat pertolonganmu. Mari sama-sama katakan, Kau gunung batuku dan Kau tempat bentengku tak akan ragu. Kau menjamin hidupku. Katakan, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku tak akan ragu. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Kamu jangan lupa, kau tinggi, kau Tuhan yang benar. Berikan selain yang terbaik bagi Tuhan Yesus kita, Tuhan kita, Allah kita. Mari sama-sama nyatakan. Pertolonganku dan Kau yang membelaku tak akan ragu. Menjamin hidupku, katakan, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku tak akan ragu. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Jangan lupa, Kau tinggi, Kau Tuhan yang benar. Tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang lamanya. Janjimu tak berubah, Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja, Engkau Tuhan yang Haleluya, katakan amin, amin, haleluya. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, kamu jangan lupa, angkatku tinggi, Kau yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya. Janjimu tak berubah, Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja, Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, sukacita dalam Tuhan. Haleluya, lebih dahsyat lagi. Amin. Haleluya. Silakan saudaraku. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Apapun yang kita alami di saat ini, kita mau mengandalkan Engkau terus, berjuang demi Low power. hidup yang baru, karena kami telah Engkau berikan pengampunan. Oke, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama kita satukan hati untuk kita mendengarkan firman Tuhan, firman Allah yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti.
Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami haus dan lapar akan Engkau. Kami rindu terus-menerus ketemu dengan Engkau face to face, mengalami Engkau nyata, real dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kerinduan kami adalah sangat kecil Tuhan dibandingkan dengan kerinduan-Mu yang sangat besar atas kehidupan kami. Engkau merindu memeluk kami satu persatu. Engkau rindu mengembalikan anak-anak-Mu ini Tuhan. Kami semua masuk di dalam pelukan-Mu, dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa di surga buat kasih sayang-Mu atas kehidupan kami. Hari ini kami mau belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mau mempersembahkan hati yang bersih, suci, kudus, tahir. Kami menghancurkan setiap hati yang keras. Kami menolak setiap pikiran-pikiran yang akan mengganggu. Kami menangkap firman ini di dalam nama Tuhan Yesus. Pikiran tunduk kepada Roh Kudus dan kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Lembutkan hati kami Tuhan. Mampukan kami menangkap dan menyerap semuanya. Kami ikat setiap kuasa kegelapan yang hendak mencuri kebenaran firman Tuhan. Kami ikat, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus bekerja, ambil alih atas ruangan di gereja dan juga atas acara Zoom ini, ambil alih semua. Terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Oke. Suara saya kedengaran jelas ya. Kalau tidak dengar, silakan lambai-lambai tangan. Ya, oke. Ya, untuk 2 bulan ini, yaitu bulan Mei dan nanti bulan Juni, saya akan terus mengupas tentang kutuk ya, seluk-beluk tentang kutuk supaya kita semua paham kenapa hidupku kacau balau, kenapa aku miskin, kenapa aku menderita, kenapa aku mengalami kebangkrutan, kenapa begitu banyak masalah yang menimpa bertubi-tubi. Engkau paham. Ya, oh jangan-jangan ada kutuk di dalam kehidupan saya yang belum selesai. Padahal kutuk itu sudah ditanggung Tuhan Yesus di atas kayu salib. Why? Kenapa saya masih harus menanggungnya? Oke, jadi dari bulan Mei sampai dengan bulan Juni kita akan terus kupas tentang kutuk dan bagaimana mencabut kutuk, bagaimana membersihkan keluarga kita, silsilah keluarga kita dari semua dampak akibat kutuk. Setuju ya? Amin. Lemes amat, mana yang amin Bu, sudah pulang ya? Aminnya udah pulang, Bu. Oh aminnya sudah pulang? Aduh ya, aduh harus ada yang amin Bu lagi ya. Oke. Tanggal 19 Mei kemarin saya memberi judul membersihkan silsilah keluarga. Oke ya, masih ingat? Kalau nggak ingat saya akan kupas ulang sebentar saja ya. Bahwa kita punya yang namanya hukum-hukum yang ketetapan-ketetapan yang bisa kita bawa naik ke surga untuk membuktikan bahwa kita sudah dibenarkan. Tapi you mesti punya yang namanya dasar-dasarnya yaitu hukum-hukum yang Tuhan punya. Kolose 2 ayat 14. Kolose 2 ayat 14. Sorry. Bapak Ibu semuanya, apa tujuannya kita ini mempelajari ini? Karena kalau kamu ngerti tentang hukum-hukum ketetapan-ketetapan Tuhan, engkau bisa yang namanya naik ke sidang ilahi. Oke? Sidang ilahi. Kalian yang ada di lapas, engkau ngerti benar yang namanya sidang. Ya, engkau begitu berantusias ketika sidang dimulai. Saya ingin mendapatkan yang namanya gerasi, saya ingin mendapatkan yang namanya keringanan hukuman atau pembebasan. Ya, itu engkau kenal yang namanya sidang di dunia ini. Tetapi di surga ada yang namanya sidang ilahi. Nah, sidang ilahi itu adalah sidang yang dihadiri oleh sama hakim, kemudian ada terdakwa, ada pembela, ada pengacara, ada jaksa penuntut. Jaksa penuntutnya siapa? Setan iblis yang mendakwa semua dosa-dosa dan pelanggaran. Dia punya yang namanya catatan lengkap tentang dosa pelanggaranmu yang belum selesai di hadapan Tuhan. Nah, sidang ilahi itu kita membawa berkas kita.
Ya, kita membawa berkas hidup kita. Tuntutan-tuntutan iblis. Kenapa sih dia nuntut saya terus? Kenapa dia menghancurkan keluarga saya? Kenapa dia menghancurkan anak-anak saya dengan narkoba, dengan seks bebas, dengan pergaulan buruk? Kenapa terus-menerus terjadi satu kesialan yang berulang-ulang? Itu namanya iblis nuntut. Bagaimana engkau menghentikannya? Engkau harus tahu caranya. Belajar sungguh-sungguh ya. Oke. Belajar sungguh-sungguh. Yuk, Kolose 2 ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Satu berkas dulu kamu dapatkan. Ya, Kolose 2 ayat 14. Segala surat hutangku sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi, kalau sudah dilunasi, jangan bikin hutang lagi. Nggak ada amin. Nggak asik. Nggak asik kalau nggak ada amin. Surat hutangmu, dosa-dosamu, sudah dipakukan Tuhan Yesus di atas kayu salib. So, Yesus berkata, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Betul? Amin. Ya, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, engkau juga harus mendengar itu. Oh iya, aku memang salah dan dosaku sudah diampuni. Now, sekarang saya pergi meninggalkan dunia yang kelam itu, dosa-dosa saya, dan saya mau hidup benar bersama dengan Tuhan Yesus. Satu lagi, Galatia 3 ayat 13 sampai 14 itu pegang ya. Kalau siapapun nanti yang mendengar rekaman ini ataupun keluarga-keluargamu sedang mengalami yang nama tuntutan iblis, engkau pegang firman ini untuk naik di sidang ilahi. Ya. Galatia 3 ayat 13 sampai 14, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Waktu engkau ada kutuk, berkat itu tidak bisa turun. Waktu ada kutuk, kesembuhan itu tidak bisa turun ke dalam tubuhmu. Waktu ada kutuk, pembebasan ekonomi atau yang namanya terobosan ekonomi itu tidak bisa terjadi atas hidupmu. Waktu ada kutuk, penyakit itu turun-menurun terus, kanker, diabetes, tidak ada kesembuhan. Ya, berkat tidak bisa turun waktu kutuk masih menahan. Nah, berarti betapa pentingnya kita menyelesaikan kutuk itu. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, jadi ini setelah engkau diselesaikan dosamu ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ini saya cuma mengulang yang tanggal 19 Mei yang lalu. Kemudian 1 Petrus 2 ayat 16. 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Coba dari pihak gereja minta tolong 1 Petrus 2 ayat 16 dibacakan. 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Amin. Ya, hiduplah sebagai orang yang merdeka, bukan lagi orang yang hidup di dalam kutuk atau di bawah tekanan kutuk ya, tapi engkau sudah dimerdekakan. Dan hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah.
kita sudah belajar tentang hamba Allah ya. Engkau bukan lagi punya majikan yang namanya iblis ya. Sudah pernah ya di Roma 6. Engkau majikanmu bukan lagi iblis. Dulu memang majikanku iblis, dulu majikanmu iblis. Engkau hamba iblis. Tetapi sekarang setelah aku ketemu Tuhan Yesus, aku adalah hamba Allah. Aku adalah hamba kebenaran. Majikanku adalah kebenaran. Majikanku adalah firman. Firman itu Tuhan. Filipi 2 ayat 12. Perhatikan ya tadi, kalau engkau terus mempertahankan hidup sesuai dengan firman Tuhan, engkau disebut hamba Allah atau hamba kebenaran ya. Jadi tidak harus engkau menjadi pendeta atau romo atau pastor, no. Kehidupan sehari-harimu ketika polamu, jalan hidupmu dipengaruhi oleh firman, engkau disebut hamba Allah atau hamba kebenaran. Filipi 2 ayat 12. Yuk, gereja yang mau baca. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Amin, Bu. Ya, jadi keselamatan yang sudah kita peroleh, engkau harus pelihara dengan takut dan gentar. Jangan santai-santai. Jangan surat hutangmu sudah dibayar lunas, kamu bikin hutang lagi. Tidak selesai hari ini ya. Engkau keluar dari lapas benar-benar menjadi manusia yang baru, yang bebas dari segala tuntutan iblis. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kutuk ya. Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 itu bicara tentang berkat. Nah, Ulangan 28 ayat 15 sampai selesai itu bicara kutuk. Kalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, maka berkat. Sebaliknya, kalau engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, jadi melanggar semua ketetapan firman, maka kutuk yang terjadi. Sampai di sini paham? Apa itu kutuk? Apa itu berkat? Berkat tidak bisa turun waktu engkau masih ada kutuk. Perhatikan hidupmu, kalau tidak ada blessing, tidak ada terobosan, tidak ada kemajuan, tidak ada keberhasilan, yang ada sial-sial ngerjakan apapun gagal, bisnismu apapun gagal, kutuk. Itu bukan karena, ya karena masa pandemi. Fakta dan data harus tunduk kepada firman. Firman berkata apa? Ketika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, maka yang datang adalah berkat. Tetapi ada yang namanya, jadilah sesuai dengan apa yang kau pikirkan. Kalau engkau memikirkan, ya pandemi, maka sepi, jadilah sepi. Apa yang sudah Tuhan tetapkan yang namanya berkat nggak bisa jalan. Yang bisnis, yang buka toko warung, you mesti percaya kepada kebenaran dan ketetapan Tuhan. Jangan engkau iyakan dengan fakta dan data. Karena kamu anak kerajaan. Kamu bukan anak dunia. Hidupmu dari berkat Bapa, bukan dari dunia. Hidupmu murni dari berkat Bapamu. Berkat Bapamu, hukum yang terjadi, hukum yang berlaku adalah engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, berkat itu turun. Tidak masalah mau pandemi. Tidak masalah mau krisis. Tidak masalah. Nah, artinya kamu semua yang ada di gereja, tidak masalah engkau ada di dalam lapas. Kalau engkau mengerti hukum-hukum ketetapan Tuhan ini, bahwa segala berkat ini akan turun kepadamu, maka walaupun engkau ada di lapas, engkau tidak kekurangan. Engkau sehat. Engkau tidak mengalami yang namanya harus kesakitan luar biasa ya. Karena Tuhan itu adalah Jehovah Rafa, Dia menyembuhkan engkau. Kesembuhan itu bisa mengalir, berkat itu bisa turun atasmu. Oke. Saya sedang mempengaruhi kalian untuk terus percaya kepada firman, bukan kepada fakta dan data. Oke. Amin. Nah, sekarang sifat pendakwah.
Ya, kita masuk ke dalam kutub pelajaran berikutnya ya. Tadi baru saya remind pelajaran kemarin, mengingatkan kembali. Sifat pendakwa, iblis itu pribadi yang bekerja berdasarkan hukum di alam roh ya. Iblis bekerja berdasarkan hukum di alam roh. Iblis tidak main asal hantam kamu. Enggak. Buat orang yang percaya kepada Yesus Kristus, percaya kepada darah Yesus, hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Di roh, iblis tahu karena di dalam diri kita ada terang kemuliaan Tuhan, ada tudung yang melindungi, sehingga iblis tidak bisa menyentuh. Sekali lagi, iblis pribadi yang bekerja berdasarkan hukum di alam roh. Kalau itu anak Tuhan yang benar, ada proteksi dari surga, mereka tidak bisa menyentuh, termasuk rumahnya, termasuk kekayaannya, termasuk apapun yang dipercayakan dalam hidupnya. Tidak ada yang dirusak, tidak ada yang hilang. Ya. Sekarang, iblis itu membangun kasus terus, mengajukan dakwaan terhadap kita di hadapan Tuhan. Ya, tujuannya dakwaan iblis apa? Melenyapkan rancangan Tuhan atas hidupku, hidupmu. Saya ulang. Iblis terus membangun kasus yang akan mendakwamu siang dan malam. Tujuannya adalah melenyapkan atau membatalkan rancangan Tuhan atas hidup saya, atas hidup kalian semuanya. Nah, Mazmur 139 ayat 16. Ini pegang semuanya ya, yang terus mendengarkan KKS, setiap ayat yang saya bagikan menjadi ayat peganganmu ya. Hafalkan. Mazmur 139 ayat 16, matamu melihat selagi aku bakal anak, di dalam kitabmu nama semuanya tertulis, hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi, engkau yang di lapas, itu bukan agenda Bapa. Engkau yang di lapas, bukan agenda Bapa. Itu murni karena kita tidak mau mendengar firman, kita hidup semau kita sendiri, dan sebetulnya iblis merekayasamu untuk engkau yang namanya dilenyapkan agenda Bapa atas hidupmu. Akhirnya engkau ditangkap, dimasukkan, dan disitulah terjadi yang namanya di-create ulang, ditulis kembali agenda Bapa atas hidupmu. Gulungan kitab yang berisi tulisan kehendak Bapa atas hidupmu yang sudah dihancurkan oleh iblis, dicuri iblis, sehingga kamu harusnya menjadi seorang ayah yang menyenangkan buat istrinya, menyenangkan buat anak-anaknya, seorang ayah yang menjadi imam di dalam keluarganya, seorang ayah yang berdoa buat istri dan anak-anaknya, terus masuk di ruang Maha Kudus, mendoakan, dan dia bekerja dengan baik, dan menjadi blessing buat keluarganya, buat sekelilingnya. Iblis ambil gulungan kitab itu, dicuri, dan dijadikan agendanya iblis. Narkoba, seks bebas, membunuh, mencuri, semua hal yang membuat si iblis bisa menuntutmu. Kurang ajar toh? Kurang ajar. Nah, masalahnya anak-anak Tuhan tidak pada paham firman, tidak mau mengerti ketetapan-ketetapan Tuhan. Ya, dan kau nggak tahu bahwa lawanmu itu iblis. Engkau pikir lawanmu adalah kebutuhanmu sehari-hari. Enggak, lawanmu iblis yang mencoba menggocohmu, mengganggu imanmu, dan mengatakan, mana Tuhanmu, mana berkatnya, mana. Ya, sehingga engkau udah jalan pintas aja. Engkau nggak pernah mau belajar ketetapan Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8.
Sadarlah, waspadalah, karena lawanmu, si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Jangan mau ditelan iblis. Yuk anak Allah. Iblis itu terletaknya di bawah kaki kita, injek itu harusnya. Tapi waktu kita tidak taat kepada firman, dia menelan kita. Nah, perhatikan kata lawan sama dengan seorang yang mengajukan tuntutan hukum. Lawan kita si iblis, lawan adalah sama dengan seseorang yang mengajukan tuntutan hukum. Tujuan tuntutan, satu, menelan kita, dua, membatalkan atau mencegah kita berjalan menuju rancangan hidup kita. Paham ya sampai di sini ya? Jadi ya, musuh-musuh iblis itu tujuannya cuman pengen rancangan Bapak atas hidupmu tuh nggak ada, nggak berhasil. Dia mau bikin rancangan, kau ditulis pakai rancangannya dia. Jangan mau. Sesungguhnya kehidupanmu itu sudah ditulis semuanya. Kemarin saya sampaikan ke KKS di Zoom bahwa seluruh kita semuanya itu sebetulnya sudah disediakan taman Tuhan. Ya, Tuhan itu sudah memulihkan keadaan manusia seperti pada zaman Adam dan Hawa sebelum jatuh dosa, yaitu lewat darahnya, sehingga ketika orang itu percaya kepada Yesus Kristus, mereka akan menemukan yang namanya taman Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat mata, yang tidak pernah dengar telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, itulah yang disediakan Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi orang yang mengasihi Dia, yang melakukan firman-Nya, itu tinggal di taman Tuhan, dalam penyediaan Tuhan. Meskipun dia hidup di dunia ini, tapi seperti di surga, sebab dia tinggal di dalam penyediaan Tuhan. Paham ya? Ketika dia mulai jatuh di dalam dosa, dia keluar dari taman itu. Sehingga dia harus berpeluh untuk mencari sesuap nasi. Dia harus berjuang mati-matian. Ada kutuk akibat ketidaktaatannya. 1 Korintus 2 ayat 9. Semua yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Itu yang disediakan Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Harusnya orang yang taat tinggal di dalam penyediaan Tuhan. Saya ulang-ulang terus supaya engkau ngeh. Termasuk nanti waktu engkau keluar dari lapas, engkau mempercayai itu. Engkau punya bekal itu, yaitu imanmu. Imanmu itu nantinya akan membuat seluruh hidupmu berubah sesuai dengan imanmu. Kalau tidak ada iman, kosong, ya wis. Hidup seperti orang tidak punya tujuan, tidak punya visi. Oke? Amin, Bu. Ya. Masih semangat? Amin. Semangat ya? Coba lihat teman-teman, ada yang ngantuk nggak? Kalau ada yang ngantuk, tapi jangan keras-keras ya. Jangan keras-keras. Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang mencuri, membunuh, membinasakan, menghancurkan. Yesus datang untuk memberimu hidup yang berkelimpahan. Ayat ini harus engkau pegang baik-baik ya, bahwa Yesus memberikanmu hidup yang berkelimpahan. Kalau baca Alkitab itu ojo cuma diwocot doang. Ngerti enggak? Yang enggak ngerti bahasa Jawa. Ngerti. Kalau baca Alkitab itu jangan cuma dibaca doang, tetapi masukkan dalam imanmu. Oh, Yesus datang memberikan aku hidup berkelimpahan meskipun kondisimu belum berkelimpahan. Dengar, meskipun kondisimu belum berkelimpahan, ucapkan saja itu menjadi imanmu. Waktu iblis mengatakan mana, dengar iblis, tutup mulutmu. Tuhan Yesus datang memberiku hidup yang berkelimpahan. Ucapkan terus, mulut ini jangan diem, pikirannya jangan kemana-mana dengan kondisi data dan fakta yang mengatakan dompetmu kosong duitnya. Waktu dompetmu kosong duitnya, engkau ngomong,
Tuhanku memberkati aku berkelimpahan, sebab Dia datang untuk memberiku hidup-hidup yang berkelimpahan. Yang kau ucapkan harus ada hukumnya, harus ada firmannya. Oke? Nah, iblis bisa menuntut kita dan secara sah mendaratkan hukum apabila ia menemukan hak yang sah secara hukum mengajukan tuntutan melawan kita. Saya ulang, iblis bisa menuntut kita dan secara sah mendaratkan mendaratkan kutuk apabila ia menemukan hak yang sah secara hukum mengajukan tuntutan melawan kita. Dia akan terus mencari celah kita, dalam silsilah keluarga kita pun dicari-cari. Dengar ya? Dalam silsilah keluarga kita pun dicari-cari. Kalau dia menemukan ada celah di dalam keluarga kita, oh dulu itu nenek kakeknya itu pernah meguru atau pernah ke Gunung Kawi. Wah, itu dia habis itu nanti sampai ke 3-4 keturunan di bawahnya akan dicari terus ya. Dia akan terus mencari celah di dalam silsilah keluarga kita ataupun kesalahan kita pribadi. Iblis akan terus menuntut sampai kita menghentikan dan menutup mulut iblis tersebut di ruang sidang ilahi. Menghentikan tuntutan iblis di mana? Sidang ilahi. Nah, kalian yang berada di lapas ini ngerti benar tentang sidang. Betul ya? Betul. Nah, sidang ilahi itu mirip-mirip kayak sidang di dunia ini. Mirip. Ada terdakwanya, yaitu kita yang kedapatan berbuat dosa. Masih ingat itu kejadian seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina, terus diseret-seret sama ahli Taurat, terus dihadapkan di depan Yesus dan berkata, Tuhan, ini dia kedapatan sedang berbuat zina, harusnya dia dilempari dengan batu. Masih ingat cerita itu? Itu sidang ilahi di hadapan Tuhan. Tuhan berkata, Tuhan tuh nggak ngukum, tapi Tuhan ngomong gini, siapa yang tidak berdosa, yang paling pertama kali melempari perempuan ini dengan batu. Berarti Tuhan itu tuh baik banget tuh melindungi orang yang berdosa. Tetapi bukan berarti membiarkan dosa itu terus berjalan. Tuhan mengasihi kamu, tapi Tuhan membenci dosamu. Maka Tuhan berkata, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Itu ya. Amin, Bu. Nah, seringkali kita ini menjadi orang yang tidak tahu apa-apa. Oh, ternyata begitu loh. Aku tidak tahu. Nah, itu klise itu. Oh, ternyata gitu. Aku tidak tahu. Ya nggak tahu. Wong kamu baca firman aja malas. Bertobat. Ya. Aku nggak tahu apa-apa. Yesaya 5 ayat 11. Yesaya 5 ayat 11. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi terus mencari minuman keras dan duduk-duduk sampai malam hari sedang badannya dihangatkan anggur. 12. Yesaya 5:12. Kecapi, rebana, gambu, suling, serta anggur dalam perjamuan mereka, tetapi perbuatan Tuhan tidak dipandangnya dan pekerjaan Tuhan tidak dilihatnya. 13. Umatku harus pergi ke pembuangan oleh sebab mereka tidak mengerti apa-apa. Agneo bahasa Yunaninya. Agneo. Tidak mengerti apa-apa. Orang-orang yang mulia akan mati kelaparan dan khalayak ramai akan menderita kehausan. Ayat 14. Sebab itu dunia orang mati akan membuka kerongkongannya lapang-lapang dan akan mengangakan mulutnya lebar-lebar dengan tiada terhingga sehingga lenyap kedalaman serta kesemarakan dan keramaian Yerusalem. Sebab itu seperti lidah api memakan jerami dan seperti rumput kering habis lenyap dalam nyala api, demikianlah akar-akar mereka menjadi busuk dan kuntumnya akan berterbangan seperti abu oleh karena mereka telah apa?
telah menolak pengajaran Tuhan semesta alam dan menista firman-Nya dan yang Maha Kudus. Itu ayat 24, sorry. Ayat 24, Yesaya 5 ayat 24. Sebab mereka menolak pengajaran Tuhan semesta alam dan menista firman yang Maha Kudus Allah Israel. Amin, Bu. Waktu engkau dengar firman, Matius 13, engkau memiliki hati tanah pinggir jalan. Dengar firman, keluar dari firman, nggak tahu apa-apa. Ini ayatnya. Aku nggak tahu, aku nggak tahu, aku nggak tahu. Padahal engkau habis dengar firman. Jadi makanya setiap kali dengar firman, siapkan hati yang lembut, hati yang bersih, seperti tanah yang subur, sehingga setiap benih yang kau dengar berakar, bertumbuh, berbuah lebat. Ya? Jadi jangan sampai engkau tidak tahu apa-apa sehingga yang namanya alam maut atau pintu neraka mengangakan mulutnya. Akses dengan neraka atas kehidupan seseorang jika itu terbuka, menyedot kesehatannya, menyedot ekonominya, menyedot hikmatnya jadi bego, menyedot semua keharmonisan di dalam keluarga, jadinya selingkuh, jadinya bercerai, sedot semua kebahagiaan, semua damai sejahtera. Sebab apa? Neraka mengangakan kerongkongannya, membuka. Kenapa bisa begitu? Kau tidak tahu apa-apa. Engkau menista firman Allah. Oke? Amin. Ini kita belajar sungguh-sungguh, dan kalau hari ini masih diberi kesempatan untuk belajar firman, pastikan bahwa engkau mengerti dan semakin mengerti. Kita tidak boleh cuek, skeptis, dan berkata, aku nggak ngerti kok, kan aku nggak belajar itu. Emangnya aku hamba Tuhan? Nah, kamu kalau bukan hamba Tuhan namanya siapa? Hamba setan. Ya, kamu hamba Allah, kamu hamba kebenaran. Kamu sudah ditebus, oke? 2 Korintus 2 ayat 11. 2 Korintus 2 ayat 11. Sebentar lagi kita selesai. Pelajarannya akan kita sambung nanti bulan Juni ya, teman-teman yang di lapas. Ya. 2 Korintus 2 ayat 11. Supaya setan jangan beroleh keuntungan atas kita karena kita tahu tipu muslihatnya. Ya. 2 Korintus 2 ayat 11 itu, jadi jangan sampai iblis itu ambil keuntungan dari hidupmu. Padahal hidupmu itu sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Iblis ambil bagian mencuri gulungan kitab yang berisi agenda Bapa atas hidupmu. Jangan mau ya. Saya mengerti agenda Bapa atas kehidupan saya, jadi saya mengerjakannya dengan sekuat tenaga saya. Saya doakan saya ya teman-teman yang di Nusa Kambangan. Kami mau membuka di setiap lapas-lapas di seluruh Indonesia untuk mereka mendengar firman Tuhan yang jelas, praktis, dan mudah dipahami. Oke? Doakan saya, doakan KKS supaya KKS bisa masuk ke setiap lapas-lapas dan semua orang mendengar firman dan diselamatkan. Untuk sementara ini kita tutup dulu ya pelajarannya sampai sini ya. Ya, nanti bulan Juni saya akan sambung lagi masih tentang kutuk, dan hari ini kan judulnya mencabut kutuk. Mencabut kutuk itu artinya kita naik di sidang ilahi membawa berkas-berkas saya, yaitu surat-surat saya yang ditulis oleh Tuhan Yesus, di mana dosa saya sudah diampuni, seperti yang tadi, yang di Kolose 2, yang di Galatia tadi, itu surat-surat untuk membenarkan kita, darah Yesus membenarkan kita, ya, dan menutup mulut iblis, menghentikan setiap dakwaannya. Waktu kamu bisa naik ke sidang ilahi dan engkau menang, kutuk itu selesai. Itu loh intinya. Intinya itu. Ya. Dan itu tidak hanya
untuk hidupmu saja. Engkau bisa menolong banyak orang. Engkau bisa menolong banyak orang yang sedang mengalami kutuk supaya kutuk itu selesai. Oke? Oke, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pelajaran hari ini. Kami dibukakan tentang kutuk. Sesungguhnya kutuk di dalam kehidupan kami sudah selesai di atas kayu salib dan kami dibebaskan. Kami dibenarkan oleh kuasa darah Yesus dan kami didamaikan dengan Bapa di surga. Nah, hari ini Tuhan, setiap pelajaran firman yang kami tangkap, biar membuka wawasan pikiran kami, menghancurkan setiap kutuk di dalam kehidupan kami, menghancurkan setiap tipuan iblis dan tuntutan iblis dihentikan, mulut iblis dibungkam, dan supaya segala agenda apa saja yang boleh terjadi atas kehidupan kami. Berkati teman-teman kami yang di lapas, berkati teman-teman kami yang di Zoom, juga nanti yang akan mendengar rekaman ini, berkati Tuhan, buat kami semua mengalami berkat-Mu, akan terjadi sebab kutuk sudah selesai. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, terima kasih. Doa berkat, Bu. Oh ya, berdiri yuk, kita berdiri. Coba yuk. Bapa di surga, aku serahkan anak-anakmu, kekasih-kekasihmu ke dalam tanganmu. Angkat tanganmu, jemaat Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, arahkan wajahmu, arahkan hatimu kepada wajahnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan Yesus Kristus menyinari kami dengan wajahnya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajahnya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Amin, amin, amin. Terima kasih. Berkati, makan siang sudah dikirim ya. Makan siang sudah dikirim ke tempatnya Bu Tiar ya. Ya, Bu. Ya. Oke, Tuhan berkati. Bu Ana, Ustaz. Ya, sampai jumpa bulan Juni. Dan berkati izin live ya. Amin, Bu. Ya, terima kasih ya buat tim KKS Senantiasa Setia. Ya, lihat, makasih. Ya, Tuhan Yesus berkati.